Ya, aplikasi klasifikasi ya. Klasifikasi itu kita mengelompokkan data ya, mengelompokkan data berdasarkan ciri khasnya, ciri khas data tersebut. Nah, di sini kita menggunakan metode Cummins ya. Cummins itu kategorinya adalah unsupervised learning ya. Unsupervised learning itu artinya apa? Dia tidak ketahuan tuh outputnya apa, nama kelompoknya apa, tapi dia hanya memisah sendiri. Ya, jadi kebalikan unsupervised learning itu adalah supervised learning. Kita udah tahu tuh kelompok baik, buruk, atau sedang. Tapi kalau unsupervised learning, kita nggak tahu. Intinya data itu ngelompok aja. Ya, kita nggak bisa ngasih tahu mana yang baik, buruk, atau sedang, kita nggak ngasih tahu. Ya, intinya data kita suruh kelompok, ngelompok, dan seterusnya. Oke, kurang lebih itu. Ini adalah tampilan awalnya. Ini adalah sebaran data-data yang diberikan kemarin. Ya, kalau kita klik di sini ada apa namanya, Oh, namanya lah dan memang sebagainya. izin, hmm, Kemudian izin kita tunggu sebentar masuk saya ke ambil teman dulu login Mas. ya. Oke, kita cek dulu di sini database-nya namanya ini Masohi. Saya masuk ke Masohi. Oh, ini dia database-nya. Kita ada tabel yang namanya tabel pengguna ya, user. Di sini ada A dan A aktif ya. K dan K itu tidak aktif misalkan ya. Oke. Saya login A, passwordnya A. Masuk. Ya, dia login sebagai admin. Admin itu punya hak penuh ya, dia bisa menambahkan pengguna baru. Pengguna baru itu ya di sini saya buat dua aktor ya, dua aktor, ada aktor admin dan staff IT. Kalau admin bisa nambah pengguna, kalau staff IT dia hanya menguji saja. Ya, kalau admin bisa import data latih nih, jadi ada data latih ya, dia bisa import ya, dia download dulu contoh-contoh datanya gimana ya, dia download dulu di sini, ya, dia klik atau mau nambah atau mengubah datanya di sini, ya, dia masukin data-datanya dulu. Setelah itu baru habis data edit ya, baru dia choose file nih. Ya, pilih pilih apa namanya file yang tadi yang udah dia ubah-ubah tadi baru klik import. Hanya saja efeknya adalah semua data yang sudah masuk di sini sebelumnya itu akan kereset ya. Jadi data mulai dari awal lagi. Januari 2022 ini menunjukkan bahwa data itu diimport di periode Januari 2022. Mungkin nanti di bulan Maret ada lagi kelompok data ya. April ada lagi, Juni, Juli, dan seterusnya. Ya, ini nih hanya periodisasi saja. Ini contoh data-data yang diimpor tadi. Jadi ada latitude, longitude, ada nama alat, nama penyulang, brand merek, dan waktu pasang. Jadi, Cummins itu harus bilangan matematika ya. Di sini yang bilangan matematika itu hanya latitude dan longitude. Dan beberapa jurnal juga, kalau ada nama dan koordinat, maka koordinatnya lah yang dibandingkan untuk mencari pengelompokan ya, untuk membuat pengelompokan data. Ini ada fitur input manual juga ada di sini ya. Kita bisa input data manual juga di sini ya. Latitude-nya berapa, longitude-nya berapa dan sebagainya. Oh sorry, data latihnya mestinya sih bukan number ya, tapi teks nih. Saya ulangin lagi nih, tipenya number saya ganti teks. Karena dia masukin titik ya. Kalau latitude kan ada titiknya. Nama alat juga teks. Ya ini salah nih. Oke, waktu pasangnya juga teks ya. Oke. Tanggal nggak muncul ya, tanggal bulan. Oh, bulannya nggak ada ya. Kita buat bulan dulu. Tahun itu year. Oke. Kalau kita refresh, ini periodenya langsung ikutin bulan dan tahun sekarang ya. Tahun dan sekarang dia di input biar mudah ya. Diganti pun sebenarnya bisa dia ya. Oke, alamat tadi kok tebal hurufnya ya. Saya edit dulu ini. Kenapa? Karena hurufnya kok tebal nggak enak dilihatnya ya. Oke, samain aja deh. Loh, alamat ya. Alamat tebal tulisannya ya. Alamat. Oh, ini TH ya. TD aja ini. Oke. Nah, seperti itu. Ini alamat alatnya ya. Latitude longitude-nya diinput. Bla 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 simpan. Nanti dia akan masuk. Jadi ini kalau mau input
manual ya. Tapi kalau pengen input dari Excel ya tinggal pilih aja file Excelnya langsung import ya. Di latihan lagi, di data langsung masuk kemarin. Jadi sekali lagi yang dibandingkan tuh koordinat ya, latitude longitude. Karena ini bilangan matematika. Kalau ini nggak bisa dijadikan matematika, FCO code out dikurangin nggak bisa ya. Ya. Paling bisa juga itu menggunakan coding ya, menggunakan coding apa tuh namanya ordinal ya. Jadi jika dia FCO kodenya satu, jika dia LBS kodenya dua, jika dia apa kodenya tiga. Tapi kan saat pengurangan matematikanya jadi rancu. Satu kurangin tiga, satu kurangin dua ya kan. Satu ke tiga selisihnya dua, satu kedua selisihnya satu. Agak sulit itu untuk perbandingannya. Ya, kota A, kota B juga sama nih untuk dioperasikan. Ya, secara matematika. Jadi yang dibandingkan di sini dua, ya. Tapi andai kata nanti ini mau di apa? Mau di ordinalkan, ya. Dijadikan kode FCO jadi satu, kota A jadi satu, kota B jadi dua, ya nggak ada masalah ya, bisa juga ya. Cuman itu agak rancu aja jadinya. Oke, masuk ini sebagai data lah, data latih. Ya, lanjut kita masuk ke pengujian ya. Pengujian misalkan kita mau menguji apa nih? Pengelompokan data eh Masohi periode Januari 2021 misalkan ya. 2022 ya. Nah, di sini kita dikasih dinamisasi ya, kebebasan untuk menentukan data yang ada itu mau dibuat berapa apa namanya? Mau dibuat berapa cluster, berapa kelompok. Oh, saya mau mereka jadi 5 kelompok. Ya, ini request kepala cabang PLN misalkan ya. Nah, misalkan ya ini bacaan saja. Klik. Pengelompokan Masohi 2022. Nah, sistem langsung menghitung. Kita pengen seluruh data yang di sini tadi ya, seluruh data di sini ada 40 data yang dari Excel itu. Ya, ada 40 data ya. Itu disuruh berkelompok. Kamu berkelompok. Jadi 5. Jadi 5 sentroid. Nah, nanti dari hitungan-hitungannya ini ya. Ini ada proses-proses hitungannya ya. Mereka akan mengelompok jadi 5. Seperti ini hasilnya. Ini alamat kategori 1. Ini daerah-daerah yang kategori 1 ya. Daerah Ampera, Kota Masui, Maluku Tengah ya, ID 22, ID 23 ya, seperti itu. Ini kelompok kategori kedua ya. Ini kelompok kota kategori keempat, kelima ya. Yang ketiga malah nggak ada ya, karena jomplang kayak yang ketiga ini. Nggak dapat ya kelompok ketiga. Keempat dan kelima dia dapat. Kenapa 30? Nanti kita bisa lihat di sini. Karena yang dekat itu dia hanya ke 2 atau ke 4 bisa jadi hitungannya ya. Nanti dapat seperti ini, dapat grafiknya seperti ini. Ya, pengelompokannya. Artinya dari sini apa? Saat data disuruh kita memisah jadi 4 kelompok ya, atau 5 kelompok, dia akan mengelompok sendiri. Ini kelompok pertama, ini kelompok kedua, ini kelompok ketiga dan seterusnya. Kita tes lagi. Misalkan pengujian edisi Januari minggu kedua 2022 misalkan ya. Klasternya mau berapa? Disuruh 3 ya. Proses Cummins. Jadi data akan mengelompok sendiri. Ya, jadi tiga apa? Tiga kelompok ya. Ini hitung-hitungannya ada ya, nanti saya jelaskan lagi. Ini ada proses-prosesnya ya, proses matematikanya ada, berapa kali iterasinya ada ya. Nah, dapatlah dia seperti ini. Dia mengelompok jadi 3 bagian ya. Kok ada yang kosong ya? Kosong dia. Oke, kita break sebentar, ada ajan. Kita coba data kita minta untuk mengelompok jadi 2. Maka sistem akan berhitung ya, dan dia mengelompok jadi 2 ya, seperti itu. Kayaknya dia yang salah ini. Nanti saya benerin lagi ya, karena ada data yang nol. Artinya gini ya, data kita suruh kelompok 40 data tadi suruh kelompok jadi 2. Jadi ini pas banget nih 20 20. 20 pertama untuk kelompok pertama, 20 kedua untuk kelompok kedua. Itu adalah Cummins. Dia mengelompokkan
kita menyuruh dia untuk mengelompokkan data, ya dia akan otomatis